Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Pratama dengan NPM C101901197. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Next. Nah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, di sini realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai lambat dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perencanaan. Nah, penerimaan pajak mencapai 92,24% yang merupakan pencapaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Nah, keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan dari sisi rasio pajak yang mengalami perbaikan cukup signifikan hanya dalam waktu 1 tahun dari 10,7% menjadi 11,5% dari PDB. Nah, pertumbuhan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Next. Di sini kontribusi UMKM mencapai 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, namun kepatuhan pajak pelaku UMKM dinilai masih minim. Nah, pelaku UMKM ini berkisar sekitar 60 juta. Nah, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya ke pemerintah. Nah, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong penemuan kewajiban pajak secara sukarelatif dan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pelaku UMKM, misalnya dengan adanya pembaruan kebijakan, pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto dan omset di bawah atau sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Next. Nah, berikutnya ada landasan teorinya. Di sini ada 2. Yang pertama, dari landasan teori atribusi. Nah, di sini proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal disebut atribusi. Nah, penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan, yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seorang melalui tindakan apakah yang menjadi patuh atau tidak. Nah, yang kedua yaitu teori Planned Behavior atau TPB. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologisnya. Nah, teori Planned Behavior yang dikemukakan oleh HN 1991, niat atau intention dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Next. Nah, di sini yang pertama
ada pajak. Nah, definisi pajak itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Nah, kontribusi wajib pajak negara yang imbalan langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Next. Nah, di sini yang berikutnya ada kepatuhan wajib pajak. Nah, kepatuhan wajib pajak itu ialah keadaan di mana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Nah, berikutnya ada tarif pajak UMKM. Nah, diatur oleh pemerintah nomor 23 tahun 2018 pasal 3 menyatakan bahwa wajib pajak itu memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final. Peredaran dalam 1 tahun pajak. Peraturan pemerintah nomor 23 ini tahun 2018 berlaku mulai sejak 1 Juli 2018 dengan tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omsetnya. Next. Nah, berikutnya ada sanksi pajak. Nah, di sini sanksi pajak itu menurut Mardiasme tahun 2018 adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan diuruti atau ditaati atau dipatuhi. Nah, berikutnya ada ketaatan wajib pajak atau kesadaran pajak untuk pembiayaan negara. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Berikutnya ada pemahaman peraturan perpajakan. Nah, di sini definisi pemahaman peraturan perpajakan itu menurut Adiasa tahun 2013 adalah proses di mana wajib pajak memenuhi dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Kasana 2014 mengungkapkan bahwa pendapatan modernisasi sistem administrasi perpajakan didefinisikan sebagai program mengembangkan sistem dalam perpajakan, terutama pada Hapsari dan Kolis atau review akuntansi bisnis, yang di sini bersangkutan guna penerimaan pajak. Next. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Nah, jenis metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulan data ini atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang
telah ditetapkan atau objek dalam penelitian, ini adalah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha baik prodi maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Dengan tarif final, wilayah Kecamatan Karanganyar adalah sebanyak 465 orang. Nah, ukuran sampel untuk penelitian dengan multi favorite atau korelasi atau regresi ganda misal dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan ada 6 variabel. Pertama, independen plus dependent. Maka jumlah anggota sampel ini 6 kali 10 dengan 60 responden. Next. Nah, teknik analisis ini yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Pertama, tarif pajak X1, tarif pajak ini adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 adalah tarif pajak X1. Nah, sanksi pajaknya itu X2. Nah, kesadaran 3, kepatuhan wajib pajaknya Y, pemahaman peraturan perpajakannya X4, modernisasi sistem ADM perpajakannya itu X5, Hapsari dan Kolis Akuntansi dan Bisnis Indonesia itu menjelaskan mengenai perubahan tarif PPh final menjadi 0,5% atas penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun di masa pajak. Nah, yang B-nya itu sanksi pajaknya itu X2. Nah, sanksi perpajakan ini merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Nah, yang C-nya itu kesadaran wajib pajaknya itu X3. Nah, kesadaran wajib pajak ini ialah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan negara dan memenuhi kewajiban perpajakan. Bukan karena hal teknis, tapi juga pada kemampuan wajib pajak untuk membayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Nah, yang D-nya itu pemahaman peraturan perpajakan itu X4. Nah, pemahaman peraturan pajak ini ialah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Yang terakhir yaitu ada modernisasi sistem administrasi perpajakannya itu adalah X5. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan program pengembangan dari sistem dalam perpajakan, terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instan yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Next. Nah, berikutnya yaitu ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen ini dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ini adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nah, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam yaitu dalam kuesioner skala pengukuran variabel yang digunakan yaitu skala Riket. Nah, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian instrumen data atau uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian asumsi klasik atau uji normalitas atau uji multikolonialitas, uji heterogenealitas, dan uji autokorelasi.
Next. Nah, hasil dari penelitian ini, yang pertama adalah uji validitas. Nah, berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa semua butir item pernyataan nilai R itu lebih besar dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam setiap variabel tarif pajak X1, sanksi pajak X2, kendaraan wajib pajak X3, pemahaman peraturan perpajakan X4, modernisasi sistem administrasi perpajakan X5, dan kepatuhan wajib pajak Y dinyatakan valid. Nah, reliabilitasnya berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk semua item variabel menunjukkan nilai Cronbach alpha atau lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam variabel bersifat reliable atau handal. Next. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan analisis dari pembahasan mengenai analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM di KPP Pratama Karanganyar, yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, permohonan peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.